Nah, saat ini Mediasi Channel berada di kantor Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ini ada hal yang baru dari Kementerian Koperasi dan UKM. Satu, misalnya ada logo kementerian yang baru. Dan ada satu lagi yang ini luar biasa, yaitu perpustakaan yang sangat modern. Nah, seperti apa tampilannya, perpustakaannya, dan sebagainya, kita akan melihat-lihat ataupun room tour di perpustakaan. Dan saya ditemani oleh tim literasi dan pustaka Kementerian Koperasi dan UKM, Mbak Vitara. Namun, sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Dan salam saudara kita, bro. Siang ini saya senang banget didatangi sama Mediasi Channel, khususnya kita sudah ada launching logo baru Kemenkop UKM seperti di belakang ini, di mana kita Kemenkop sudah adaptif dan transformasi. Salah satunya adalah revitalisasi perpustakaan. Jadi ntar teman-teman dari Mediasi Channel ikut bareng-bareng room tour ya di perpustakaan. Yuk. Ini ruang lantai 1 Kementerian Koperasi dan UKM. Setiap masuk sini ya kita pertama untuk tamu masuk bukarkan ID card dengan KTP kita. Dan ini gate-nya untuk menjaga keamanan di sini. Di sini di lantai 1 ini ada media center, Mbak ya? Iya, betul. Media center. Kemudian ada press room untuk teman-teman wartawan kadang hadir kemari, Mas. Sebagai ruang untuk press conference misalnya, Betul. Pak, penyampaian program-program kementerian, Mbak. Betul. Nah, ini nih Mas, yang tadi saya bilang perpustakaan Kemenkop UKM sudah bertransformasi. Jadi kita ada revitalisasi perpustakaan, jadinya seperti ini nih. Jadi lebih adaptif, transformasinya ada, modern. Kita masuk, Mbak Vitara. Ayo, let's go. Ya. Nih, selamat datang di perpustakaan Kementerian Koperasi dan UKM. Ini koleksi buku-bukunya, kemudian dari sini resepsionnya dulu. Kemudian masuk sini harus ngisi. iya. Ada yang lewat buku, ada yang digital, Mas. Ayo. Coba lewat digital, Mbak ya. Siap. Wah, lengkap sekali nih. Oke. Nah, terus setelah ini tamu berarti seperti apa nih, Mbak? Tamu, jadi di sini kita juga sebagai ruang inspirasi, Mas. Jadi kita tahu sendiri perpustakaan itu kan sumber literasi, sumber ilmu, jendela dunia. Jadi kita bebas di sini. Di sini ada alur perpustakaannya, kemudian ada ruang untuk membaca, ada ruangan pustakawan, dan buku-bukunya di sini khusus koperasi dan UMKM cukup lengkap, Mas. Nah, ini kan perpustakaannya ini kan sekarang digital, Mbak ya? Betul. Nah, itu seperti apa, Mbak? Perpustakaan kita juga bertransformasi selain revitalisasi fisik offline-nya, ada juga digitalnya, Mas. Perpustakaan digital kita beri nama perpustakaan kemenkopukm.go.id. Nah, itu teman-teman dari internal, pegawai Kemenkop UKM maupun dari masyarakat luar, perguruan tinggi lain sebagainya bisa mengakses. Oh, jadi nggak perlu harus datang ke sini juga, mereka sudah bisa mengakses buku-buku yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Betul. Nah, itu buku-buku apa aja, Mbak, biasa yang digemari oleh masyarakatnya, Mbak? Paling banyak sih kewirausahaan, Mas, khususnya. Tetapi di sini kita mengklasifikasi ada koperasi, UMKM, kemudian kewirausahaan dan ekonomi. Nah, kebanyakan teman-teman di sini kemarin terakhir saya juga sempat lihat sini koleksi-koleksinya. Ini untuk buku tahunan untuk capaian dari Kemenkop sendiri, tetapi paling banyak adalah terkait dengan mantan-mantan menteri nih, Mas. Jadi ada dari Bapak Syarif Hasan, menteri kita sebelumnya, kemudian ada Pak Puspayoga, dan ada juga terkait dengan 1 tahun Jokowi. Iya. Lebih umum sih, Mas. Ya, ini banyak yang kosong, mungkin banyak yang dipinjam juga, Mbak. Iya. Karyawan-karyawan atau pegawai Kementerian Koperasi juga untuk menambah literasi datang ke sini ke perpustakaan, Mbak ya. Betul. Masyarakat gimana? Apakah tetap biar datang ke sini atau untuk mengakses buku ini atau by digital atau seperti apa? Kita bebas, Mas. Jadi masyarakat bisa lewat digital ataupun hadir. Karena kalau
lewat fisik aja sudah lumayan nyaman Mas untuk teman-teman dari luar ikut kemari, atau digital juga nggak apa-apa. Jadi kalau ketika datang ke sini fasilitasnya udah nyaman. Ini ada fasilitas WiFi juga kita lihat Mbak. Iya, ada WiFi-nya. Nah ini kebetulan ada teman-teman juga. Mungkin dari pegawai kami di Kemenkop lagi diskusi. Halo, sorry ganggu sebentar. Lagi pada ngapain? Diskusi konten TikToknya Kemenkop UKM. Iya. Ini ruang apa namanya, Mbak? Ini kami sebut ruang inspirasi, Mas. Jadi kami di sini bisa seperti teman-teman lakukan, ada TV besar untuk presentasi, kemudian mereka bisa sambil diskusi, sambil menulis papan tulis di sebelah sini. Dan kebanyakan karena samping yang masjid kali Mas ya, jadi banyak inspirasi datang nih di perpustakaan ini. Dan tenang, sehingga mereka senang aja sih untuk di sini. Iya. Jadi ini perpustakaan ini seperti ini diperbaharui seperti ini udah berapa lama nih? Jadi perpustakaan ini baru di launching tanggal 27 September yang lalu Mas. Jadi benar masih grace lah. Masih grace banget. Masih grace banget. Artinya ini masyarakat belum tahu ya bahwa perpustakaan Kementerian Koperasi dan UKM ini sudah sangat modern seperti ini, belum tahu ya? Belum banyak tersebar luas. Belum banyak tersebar luas. Iya. Nah ini berarti masyarakatnya bisa memanfaatkan fasilitas dari Kementerian Koperasi dan UKM ini. Salah satunya ini adalah perpustakaan yang sudah sangat modern, baik bisa diakses, bisa by offline datang ke sini, ataupun bisa by digital. Betul. Perpustakaan Mbak ya? Ya, perpustakaan.kemenkopukm.go.id. perpustakaan.kemenkop.go.id. Ya. Nah itu bisa mengakses berbagai macam buku Mbak ya? Bisa. Ada berapa item buku Mbak? Kita sudah terdaftar untuk e-booknya itu sudah 50 buku Mas. Nah kemudian tanggal 1 September kemarin kami sudah MOU dengan Perpustakaan Nasional, sehingga ada pertukaran data dan informasi, baik itu e-book, e-jurnal, kemudian karya-karya belum dipublikasikan bisa kita akses. Nah itu kita ngeling Mas, jadi perpustakaan yang punya Kemenkop UKM kita bisa ngeling dengan Perpusnas. Artinya misalnya ada pengunjung yang memerlukan buku tertentu yang tidak ada di sini, bisa langsung dilingkan ke Perpustakaan Nasional. Bisa banget. Begitupun sebaliknya. Betul. Karena ini spesifik Kementerian Koperasi, namanya Kementerian Koperasi dan UKM, berarti ini spesifik kebanyakan buku-buku tentang koperasi, UMKM, kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya. Itu spesifikasinya. Betul. Dan itu buku-buku yang terbanyaknya itu Mbak. Iya. Jadi kalau tentang koperasi UMKM dan kewirausahaan, kira-kira berapa item buku itu Pak? Koleksi kami di sini untuk e-booknya sendiri baru sekitar 50-an Mas. Tetapi kalau untuk fisiknya sudah hampir 1000 buku. 1000 item buku. Karena kemarin ketika revitalisasi kita juga harus memilah-milah mana-mana buku yang masih relevan, mana yang tidak. Nah itu dengan adanya MOU dengan Perpustakaan Nasional juga akan menambah hasanah maupun buku-buku yang ada di sini sih, harapannya itu. Nah, ini kan berarti belum 1 bulan nih Mbak. Yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan Kemenkop UKM ini rata-rata apakah baik udah memanfaatkan e-library atau e-perpustakaan itu, ataukah secara offline ke sini Mbak? Kebanyakan sekarang offline Mas. Karena mereka lebih senang diskusi langsung di sini. Iya ya, fasilitasnya nyaman. Iya, wifi-nya kenceng. Tenang gitu sih Mas. Iya. Ini pun tempatnya di lantai bawah ya. Lantai dasar. Artinya pengunjung tidak harus naik ke atas. Ini begitu masuk di kantor Kementerian Koperasi dan UKM langsung ketemu perpustakaan ini. Tinggal lapor aja di pos security atau resepsionis, pasti akan diantar ke sini. Betul. Kita lihat-lihat Mbak bukunya Mbak. Boleh. Buku-buku yang paling digemarin Mas di sini kebanyakan karena ada Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi, karya lengkap Mas. Ada buku yang terakhir ini karya nomor 6. Kemudian di sini ada rak-rak terkait dengan UMKM maupun kewirausahaan. Dan kebetulan Mbak lagi cari buku apa? Aku lagi nyari buku Billy Boon nih. Dia tentang kunci sukses di usia muda Mbak. Tertarik sih karena dia pernah lulusan di MBA di Amerika gitu. Ya deh, selamat cari-cari lagi ya. Iya, jadi karena jadi para milenial yang ingin berusaha bikin startup baru misalnya, nyari buku juga ke sini Mbak ya, sebagai literasi Mbak ya. Iya, betul banget Mas. Iya. Apalagi nih Mbak yang digemari, yang menarik buat masyarakat kira-kira selain tadi tentang koperasi, kalau Mbak ini tentang kewirausahaan Mbak ya?
Ya. Paling banyak kalau untuk masyarakat luar sih kewirausahaan sih Mas, karena yang mereka cari itu bagaimana tadi seperti Mas sampaikan membangun bisnisnya. Kan sekarang modelnya digital, startup gitu. Tetapi kalau untuk pegawai di sini lebih banyak seperti buku Bung Hatta, kemudian koperasi dan UMKM. Iya. Banyaknya seperti itu. Ini juga berarti hampir setiap hari pegawai ataupun karyawan Kementerian Koperasi mengunjungi perpustakaan ini, Mbak ya? Iya, pasti. Mungkin dari daerah-daerah juga kalau ke Jakarta berkunjung ke kementerian pasti menyempatkan hadir untuk ke sini. Iya, benar. Jadi nanti mungkin dari teman-teman daerah kemarin juga beberapa sudah kami sampaikan perpustakaan baru. Jadi mungkin nanti kedatangan mediasi ini kita senang juga, Mas. Jadi teman-teman daerah bisa ngelihat dari channelnya mediasi. Gitu. Iya. Dan jangan lupa ketika datang atau ada tujuan dinas ke Kementerian Koperasi ini, jangan lupa mampir di perpustakaan Kemenkop dan UKM. Tempatnya nyaman, luas, dan buku-bukunya cukup lengkap. Ya, artinya bisa juga di e-library tadi atau e-perpustakaan, tapi sekali-kali boleh secara offline ke sini. Iya. Untuk perpustakaan digital kami yang sudah dikembangkan juga bersama dengan launching perpustakaan offline ini, Mas. Ini contoh tampilan dashboard depannya. Jadi perpustakaan.kemenkopukm.go.id. Di sini ada menu-menunya terkait dengan perkoperasian, kemudian usaha mikro, kecil dan menengah. Ini bisa kita lihat misalnya untuk terkait dengan perkoperasian. Nah, di sini ada seperti ekonomi skala kecil. Ini buku-buku yang ada di perpustakaan di sini juga. Oh iya. Jadi teman-teman bisa ngelihat dari jauh juga bisa lihat. Dan untuk meminjam maupun mengembalikan kita secara online. Jadi kalau misalnya pengen meminjam, hanya tinggal klik saja di sini, kemudian nanti bisa langsung ambil kemari, Mas. Iya. Gitu. Kembalikan ke sini juga. Iya. Nah, itu contoh misalnya tadi yang bidang koperasi ya. Ya. Misalnya bidang apa lagi, Mbak? Kemudian coba kita yang kewirausahaan. Nah, ini nampaknya kewirausahaan ini yang paling banyak digemari. Paling banyak digemari. Ya, kita ikut senang juga nih, Mbak. Banyak masyarakat atau milenial yang ingin membuka usaha baru. Betul. Dan ini tujuan banget, sesuai banget dengan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM, Iya. menciptakan usahawan-usahawan yang baru. Iya, wirausaha produktif khususnya. Ini kelihatan nih kiat praktis membuka usaha, kemudian merintis dari nol. Di bawahnya lagi ada usaha rumah makan, sukses mencari dana usaha dan lain. Kewirausahaan koperasi juga ada. Nah, beberapa buku ada yang kita digitalnya. Jadi kalau untuk mengakses ini, Mas, harus jadi member dulu. Ini salah satunya kita contoh kewirausahaan dan daya saing bisnis. Coba kita klik. Ini kalau misalnya teman-teman yang mengakses ingin membaca, kita lihat di sini. Nah, selain keunggulannya e-perpustakaan ini, digital ini adalah kita juga ada infografisnya, sehingga tidak perlu membaca belakang buku. Kan selama ini orang-orang baca belakang buku untuk melihat bukunya. Di sini kita melihatnya sudah ada infografisnya, sehingga kelihatan wirausaha dan daya saing ini isinya apa aja sih. Nah, ke bawah lagi, kalau misalnya untuk baca, ada attachment-nya. Misalnya kita klik, harus member dulu. Gitu, jadi syarat utama harus jadi member dan gratis kok. Jadi untuk menjadi member ini mungkin hanya memasukkan alamat email? Hanya memasukkan nomor telepon saja. Oh, nomor telepon saja? Iya. Ketika sudah masukkan nomor telepon, langsung bisa mengakses buku yang kita kehendaki? Ketika masukin nomor telepon, mengisi data pribadi, kemudian akan diverifikasi sama pustakawan kami, baru bisa jadi member, bisa baca buku deh. Dan karena ini digital, berarti 24 jam, Mbak ya? Iya, 24 jam, Mas. Kapan aja masyarakat yang ingin mengakses buku ini, bisa. Misalnya ada yang sempatnya tengah malam nih kan, tengah malam sambil begadang pengen mengakses buku apa aja, bisa. Ya. Tapi untuk approval jadi membernya mungkin jam kerja sih, Mas. Karena kan pustakawan kami juga sesuai office hour. Tetapi untuk membaca sih bebas, 24 jam bisa. Membacanya bebas. Betul. Untuk jadi member, Mas, juga hanya menaruh nomor handphone saja. Kemudian kebetulan ini sudah ada, kemudian ada passwordnya kita buat sendiri, masing-masing member, kemudian login. Nah, ini historinya karena masih baru daftar, Mas Ajrul Prayoga ini berarti belum pernah meminjam buku, karena baru coba. Pas setelah login, kita kembali lagi ke menu buku kewirausahaan tadi. Kemudian baru bisa untuk download e-booknya. Kita lihat.
Nah, ini e-booknya masih loading, jadi ada 154 halaman. Ke bawah kita kerjasama dengan IPB Press, ini bisa baca secara online dan tidak bisa di copy paste ataupun di capture segala macam, itu melanggar hak cipta sih Mas. Berarti hanya bisa membaca saja. Iya. Kalau dijadikan sebagai apa namanya rujukan gitu bisa berarti ya? Bisa banget. Tidak bisa di copy paste tapi hanya dibaca. Iya. Sebagai apa namanya kalau di karya ilmiah ini? Referensi saja. Referensi. Ya, Iya, referensi baik. saja sebagai literasi-literasi yang dibutuhkan oleh para pembaca masing-masing. Misalnya kita bikin karya ilmiah bisa juga disebutkan sebagai daftar pustaka, Iya, masa bisa. betul. Kemudian balik ke menu utama kami, juga ada di menu utama ini atas itu tentang pustakawan. Di sini kami ada 4, ini orangnya para pustakawan. Kemudian menu yang lain adalah ada literasi, clipping, contohnya literasi dulu. Nah, kita keuntungannya adalah ada open access Mas. Jadi teman-teman bisa mengakses dari OneSearch, Perpusnasnya Perpustakaan Nasional, kemudian Wikibook dari Wikipedia, Doac ini jurnal internasional, dan ISJD. Jadi ini open access untuk semua, bisa mengakses lewat satu. Hanya lewat satu portal bisa mengakses ke 5 link-link yang ada di sini. Kemudian yang lain adalah e-magazine. Nah, ini majalah-majalah yang sudah kita terbitkan dari Kemenkop UKM. Jadi semua lengkap dari bulan terakhir sih Agustus, nanti dalam proses untuk bulan Septembernya. Lumayan lengkap sih Mas. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali kepada bagian literasi dan pustaka Kementerian Koperasi dan UKM Mbak Vita Ratito yang telah mengajak kami room tour ya Mbak ya di perpustakaan Kemenkop dan UKM. Sama-sama Mas. Semoga ini bermanfaat sekali nih Mbak bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UKM, pelaku koperasi, penggiat UKM, dan para milenial yang ingin memulai usaha baru ini Mbak ya. Betul. Jadi teman-teman semua kalau misalnya mau ke perpustakaan Kementerian Koperasi dan UKM bisa langsung kemari atau akses perpustakaan digitalnya di perpustakaan.kemenkopukm.go.id, dan juga bisa melihat fasilitas kita di channel ini, mediasi channel khususnya. Koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Saudara kita, bro.